Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Caca Anggraini dari Universitas Negeri Jakarta. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari tentang penyusutan aktifat tetap. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita bahas dulu terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Oke, kita next. Terkait dengan kompetensi dasar, terdapat 2 poin dalamnya, yaitu menerapkan metode penyusutan aktifat tetap dan melakukan pencatatannya. Oke, lanjut terkait dengan indikator dari penyusutan aktifat tetap. Yang pertama, menyimpulkan pengertian, menelaah sebab, menganalisis faktor-faktor, menganalisis metode penyusutan, menentukan rumus, menghitung nilai penyusutannya, dan menyajikan daftar penyusutan aktifat tetap. Oke. Langsung aja kita bahas materi kita hari ini terkait dengan penyusutan. Terdapat 4 materi pembelajaran dari video kali ini. Yang pertama mengenai pengertian atau definisi dari penyusutan aktifat tetap. Yang kedua ada sebab dan alasannya. Yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan aktifat tetap. Dan yang keempat terkait dengan metode yang digunakan dalam penyusutan aktifat tetap. Langsung aja kita bahas yang poin pertama terkait dengan pengertian dari penyusutan aktifat tetap. Apa definisi dari penyusutan aktifat tetap? Kita bahas. Menurut Haryono Jusuf tahun 2005 menjelaskan bahwa penyusutan ini merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktifat tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Oke, kita lanjut mengenai PSAK nomor 16 menjelaskan bahwa penyusutan ini atau depresiasi adalah alokasi pembebanan biaya terhadap pemakaian harta tetap selama umur manfaatnya. Nah, depresiasi atau penyusutan ini bukan merupakan penilaian aktifat tetap, melainkan merupakan proses pengalokasian harga perolehan. Alokasi dilakukan sepanjang umur manfaat yang dapat berupa periode waktu atau jumlah produksi atau unit yang diharapkan akan diperoleh dari aktifat tetap tersebut. Nah, berikut ya terkait dengan pengertian dari penyusutan aktifat tetap. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke subpoin yang kedua, yaitu sebab dan alasan ya terkait dengan penyusutan aktifat tetap. Kenapa aktiva atau aset tetap ini mengalami penyusutan? Langsung kita bahas. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya aset tetap adalah karena pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, serta ketertinggalan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap tersebut. Hal ini perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan. Pengakuan adanya penurunan nilai maka disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Nah, penyusutan ini dapat dihitung tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun, tergantung dengan kebijakan dari perusahaannya. Oke, kita lanjut ke subpoin yang ketiga, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyusutan aktifat tetap. Faktor apa aja? Nah, faktor apa sajakah yang menyebabkan harta tetap harus disusutkan? Kita bahas ya. Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya penyusutan. Yang pertama ada faktor fisik dan yang kedua ada faktor fungsional. Untuk faktor fisik ini terjadi karena harta tetap yang dipakai perusahaan mempunyai daya tahan yang terbatas. Dalam artian semakin lama suatu barang dipakai dalam kegiatan perusahaan, maka daya tahan dari produk tersebut, daya tahan dari barang tersebut akan berkurang atau semakin terbatas. Nah, untuk faktor yang kedua ini yaitu faktor fungsional karena ketidakmampuan aktifat tersebut untuk memenuhi kebutuhan produksi, atau juga karena adanya perubahan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, atau juga mungkin karena barang tersebut sudah tertinggal teknologi gitu ya, ketertinggalan teknologi. Seperti itu. Lanjut, terkait dengan faktor apa saja nih yang dipertimbangkan dalam penyusutan aktifat tetap. Yang pertama ada faktor dari harga perolehan.
yaitu meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penyiapannya untuk dapat digunakan. Jadi, suatu perusahaan ini dalam memperoleh suatu aset tetap, dia bukan hanya mengeluarkan sejumlah harga barang tersebut, melainkan juga beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan, misalkan seperti biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam harga perolehan. Seperti itu. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu nilai residu. Dalam artian jumlah yang dapat direalisasikan saat aktiva tersebut tidak lagi digunakan. Dan yang terakhir, yaitu umur manfaat, adalah masa aktiva tersebut hingga mencapai masa batasnya. Keterbatasan tersebut karena kecacatan, rusak, ketertinggalan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan faktor yang mempengaruhi penjelasan aktiva tetap. Kita lanjut ke subpoin terakhir, yaitu subpoin keempat mengenai metode yang digunakan dalam penyusutan aktiva tetap. Kita bahas. Metode apa saja yang digunakan dalam melakukan penyusutan? Terdapat 4 metode yang digunakan dalam penyusutan aktiva tetap. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua jumlah angka tahun, yang ketiga saldo menurun ganda, dan yang keempat unit produksi. Kita bahas yang pertama, yaitu metode garis lurus. Penyusutan harta berwujud atau aktiva tetap dengan metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama tiap tahunnya sepanjang umur manfaat aset tersebut. Penyusutan atas harta berwujud atau aktiva tetap dengan metode garis lurus dimulai pada saat bulan perolehan atau bulan awalnya atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta, sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro rata. Misalnya, suatu mesin di perusahaan ini diperoleh pada bulan Januari 2012, selesai dirakit pada tanggal 30 Maret. Nah, maka penyusutan tersebut akan dihitung atau dimulai pada saat bulan Maret 2012, yaitu saat si mesin tersebut siap digunakan atau siap dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan. Kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan metode ini. Untuk rumus dari metode garis lurus yaitu harga perolehan atau HP dikurang nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan umur manfaatnya. Langsung kita masuk ke contoh soal. Misalkan harga perolehan mesin dalam satu perusahaan sebesar 20.000. Taksiran nilai sisa atau nilai residunya sebesar 0, taksiran umur manfaatnya sebesar 5 tahun, dan tanggal pemakaiannya yaitu tanggal 1 Januari 1995. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Dengan menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Di sini kan harga perolehannya 20.000. Maka ditulis 20.000 dikurang dengan nilai sisanya, yaitu nilai residunya 0, dibagi dengan umur manfaatnya tadi 5 tahun, sama dengan 4.000 per tahunnya. Karena metode garis lurus ini setiap tahunnya sama, maka untuk pembebanan dari penyusutan aktiva tersebut sejumlah 4.000 tiap tahunnya ya. Kita lihat dulu. Nah ini ya, maka beban penyusutan per tahunnya yaitu 4.000 per tahun. Nah, jika dibuatkan tabel penyusutannya seperti ini ya, ada kolom tahun, kolom beban penyusutan, kolom akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, sebelum kita menghitung atau mengkalkulasikan beban penyusutan pada tahun pertama, kita tulis dulu nih di tahun yang sebelumnya, tahun 0 ya, tahun yang ke-0, dengan mencantumkan harga perolehan pada kolom nilai buku sebesar 20.000. Harga perolehan dari mesin tadi ya, harganya sebesar 20.000. Lalu kita masuk nih kepada tahun pertama dengan beban penyusutannya sebesar 4.000 ya tiap tahun. Maka tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, 5, beban penyusutannya tetap 4.000 ya, tetap 4.000 karena dia garis lurus.
atau tiap tahunnya akan sama jumlahnya. Lalu kita hitung nih dengan akumulasi penyusutan ya. Dihitung dengan cara akumulasi penyusutan sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan, yaitu 0 ditambah dengan 4.000 sama dengan 4.000. Lalu tinggal menghitung nilai bukunya, yaitu harga perolehannya dikurang dengan akumulasinya, yaitu harganya 20.000 dikurang dengan 4.000. Maka nilai buku tahun pertama sebesar 16.000. Lanjut untuk tahun yang kedua, untuk bebannya masih sama, maka kita hitung nih akumulasinya dengan cara akumulasi tahun sebelumnya, yaitu 4.000 di tahun pertama, ditambah dengan beban penyusutannya, yaitu 4.000. Maka akumulasi tahun yang kedua, yaitu 8.000. Langsung aja kita hitung ke nilai bukunya, yaitu harga perolehan tadi ya, harga 20.000 dikurang dengan 8.000. Maka nilai buku di tahun kedua sebesar 12.000. Untuk tahun ketiga, 4 dan 5, sama ya caranya seperti itu. Di sini ada keterangan, akumulasi penyusutan sama dengan akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan. Lanjut ke nilai buku sama dengan harga perolehan atau HP dari barang atau dari aktivitas tersebut dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun tersebut. Seperti itu. Nah, nilai buku pada akhir estimasi umur manfaat harus sama dengan taksiran nilai sisa. Jika berbeda, berarti terdapat kesalahan. Nah, berdasarkan tabel kan sudah 0 ya, sesuai dengan nilai sisa tadi ya. Ini. Nilai sisa dari soalnya adalah 0, maka di sini tabel juga 0. Maka tabel tersebut tidak terjadi kesalahan atau benar. Seperti itu. Lanjut dengan penjurnalan dari penyusutan aktifat tetap. Untuk perjurnalannya, untuk jurnal dari penyusutannya adalah menggunakan atau memunculkan akun beban penyusutan di sebelah debit dan akumulasi di sebelah kredit. Karena aktifat tersebut berupa mesin, maka untuk akunnya adalah beban penyusutan yaitu mesin di sebelah debit dengan akumulasi penyusutan yaitu di sebelah kredit. Untuk saldonya ini 4.000 didapatkan dari beban penyusutan yang tadi ya, yang kita hitung bersama yaitu 4.000. Ini untuk tahun yang pertama. Dan untuk tahun yang kedua ini jurnalnya dan saldonya sama ya, 2.000. Maksudnya 4.000 dengan akunnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dan untuk tahun ketiga, kelima juga dibuat jurnal yang sama. Nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan metode garis lurus. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode jumlah angka tahun. Pada metode ini memiliki konsep yang sama dengan metode penyusutan saldo menurun ganda dan merupakan metode penyusutan yang dipercepat dengan pertimbangan bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap akan cenderung meningkat dengan bertambahnya usia aset tetap. Pada metode ini menghasilkan beban penyusutan periodik yang stabil menurun selama estimasi umur manfaat aktifat tersebut. Pecahan yang semakin kecil berturut-turut diterapkan setiap tahun pada harga pokok awal aktifat itu dikurangi dengan estimasi nilai residu atau nilai sisa. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Untuk rumus dari metode ini yaitu sisa umur aktiva atau N dibagi dengan tarif jumlah angka tahun umur aktifat tersebut dikali dengan harga perolehan dikurang nilai sisa. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan harga perolehan mesin sebesar 16.000. Taksiran dari nilai sisa adalah 1.000, umur manfaatnya 5 tahun, dan tanggal pemakaiannya 1 Januari 1995. Sebelum kita menghitung menghitung penyusutan dengan menggunakan rumus, kita hitung dulu nih terkait dengan tarif jumlah angka tahun. Nah, untuk tarif jumlah angka tahun pada contoh soal ini adalah dihitung dengan cara, ini kan umurnya 5 tahun. Nah, untuk jumlah angka tahun ini dia akan semakin menurun, tapi di jumlah setiap tahunnya. Nah, karena dia 5 tahun, maka
kita jumlahkan ya, kita kalkulasikan dengan cara 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1. Sebesar 15 gitu ya. Kalau misalkan dia umurnya 6 tahun, maka tarif dari JAT-nya itu 6 ditambah 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Dia akan menurun dan kita jumlahkan semuanya. Seperti itu. Kalau misalkan dia 8 tahun, maka tarif JAT-nya 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Seperti itu. Nah, ini 5 tahun, maka tarif JAT-nya yaitu 15. Lanjut kita hitung dengan menggunakan rumus. Maka beban penyusutan tahun yang pertama, yaitu tahun 1995, sama dengan 5. 5 ini didapatkan dari tahun pertama ya. Tahun pertama ini kan kita ambil dari angka terbesar, yaitu angka 5. Maka di sini 5 per 15 didapatkan dari tarif JAT-nya, yaitu 15. 5 per 15 dikali dengan harga perolehan mesin tadi kan 16.000. Nah, kita masukkan 16.000 dikurang dengan nilai sisa, yaitu 1.000. Nah, di sini ya. Maka jumlahnya yaitu 5.000 untuk tahun yang pertama. Seperti itu. Lanjut, untuk tahun keduanya, nih ada kalkulasinya ya, udah ada perhitungannya. Untuk tahun pertama tadi 5.000, tahun keduanya maka dia semakin menurun nih. Kan sebelumnya tahun pertama itu 5, maka tahun kedua adalah 4. 4 per tarif JAT-nya yaitu 15 dikali 16.000 dikurang 1.000 sama dengan 4.000. Lanjut ke T3 atau tahun ketiga, 3 per 15 dikali 16.000 dikurang 1.000 sama dengan 3.000 dan seterusnya sampai ke T5 yaitu 1 per 15 dikali 16.000 dikurang 1.000 sama dengan 1.000. Nah, ini perhitungan dari beban penyusutan tiap tahunnya. Kalau kita masukkan ke dalam tabel, maka seperti ini. Untuk tahun yang pertama atau tahun sebelum tahun pertama, yaitu kita masukkan harga perolehan di kolom nilai buku. Lanjut ke tahun pertama, ini beban penyusutannya sebesar 5.000 ya, yang kita hitungkan tadi. Masukkan 5.000, kita masukkan akumulasinya yaitu 0 sebelumnya ya, 0 ditambah dengan 5.000. Sebesar 5.000. Lalu untuk nilai buku di tahun pertama yaitu harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutannya yaitu 5.000. Maka 16.000 dikurang 5.000 sama dengan 11.000. Untuk tahun kedua yaitu dengan bebannya sebesar 4.000. Untuk akumulasinya yaitu didapatkan dari akumulasi sebelumnya yaitu 5.000 ditambah dengan 4.000 sebesar 9.000. Lalu untuk nilai buku di tahun kedua yaitu harga perolehannya dari 16.000 dikurang dengan akumulasi tahun kedua yaitu 9.000. 16.000 dikurang 9.000 sama dengan 7.000. Tahun ketiga, 4 dan 5 sama seperti caranya ya, seperti sebelumnya. Tinggal masukkan bebannya dulu, hitung akumulasinya dari akumulasi sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan. Untuk nilai bukunya harga perolehan yaitu 16.000 dikurang dengan akumulasinya 12.000 ya, sama dengan 4.000. Seperti itu. Nah, untuk di tahun kelima sama ya. Hasilnya nilai buku di tahun kelima yaitu 1.000, sama dengan di soal ya. Nilai sisanya 1.000. Maka dia tabelnya benar, maka perhitungannya benar gitu. Nah, untuk penjurnalannya dari tahun pertama untuk akunnya sama yaitu beban penyusutan berupa mesin sebesar 5.000 dengan akumulasi penyusutan di sebelah tadi yaitu 5.000. Untuk tahun kedua jurnalnya sama tapi untuk saldonya dilihat dari beban penyusutan di tahun berikutnya ya. Gitu. Nih, untuk tahun kedua sampai dengan kelima jurnalnya sama. Nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan. Untuk nilai ininya nih. Untuk tahun kedua berarti 4.000, tahun ketiga 3.000, tahun keempat 2.000, dan tahun kelima 1.000. Seperti itu. Lanjut ke metode yang ketiga. Terkait dengan metode saldo menurun ganda. Nah, metode ini merupakan bentuk yang populer untuk mempercepat depresiasi
Saldo menurun ganda adalah saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali dari yang digunakan metode garis lurus. Misalkan metode garis lurusnya 20%. Maka untuk metode saldo menurun ganda ini 2 dikali dengan 20% sebesar 40%. Seperti itu. Untuk metode ini menghasilkan beban penyusutan periodik yang semakin menurun sepanjang umur estimasi aktiva. Nilai sisa tidak diperhitungkan. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk rumusnya sama dengan 2 dikali persen garis lurus dikali nilai buku. Contohnya, harga perolehan mesin sebesar 20.000. Taksiran nilai sisa yaitu 0. Umur manfaatnya 5 tahun dan tanggal pemakaiannya 1 Januari 1995. Maka besar penyusutan atau per tahunnya yaitu 2, rumusnya ya 2 dikali dengan tarif garis lurus. Kita hitung dulu nih tarif garis lurusnya berapa? 2 dikali 1 per 5. 5-nya ini didapatkan dari umur manfaatnya 5 tahun. Misalkan dia umur manfaatnya 10 tahun, berarti di sini 2 dikali 1 per 10 dikali persen, 100%. Nah, karena di soalnya 5 tahun, maka perhitungannya berarti 2 dikali 1 per 5 dikali 100%, sama dengan 2 dikali 20%, yaitu 1/5 dikali 100% ya, sama dengan 20% dikali 2, berarti 40% tarif penyusutan dari saldo menurun ganda. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam tabelnya. Sama seperti sebelumnya, yaitu harga perolehannya 20.000 di sebelum tahun pertama ya. Lanjut ke perhitungan beban penyusutan tadi. Kita hitungnya dengan cara harga perolehan dikali dengan tarifnya. Maaf, maksudnya nilai buku ya, nilai buku dikali dengan tarif dari yang kita hitung tadi ya, berarti 20.000 dikali dengan 40% sama dengan 8.000. Nah, untuk akumulasinya, akumulasi sebelumnya yaitu 0 ditambah dengan bebannya 8.000, maka akumulasi tahun pertama yaitu 8.000, dan untuk nilai buku yaitu harga perolehan 20.000 dikurang dengan akumulasi tahun pertama 8.000. Maka nilai buku untuk tahun pertama yaitu 12.000. Lanjut ke tahun kedua, yaitu didapatkan dari nilai buku. Nilai buku di tahun sebelumnya ya. Berarti untuk tahun yang kedua ini sama dengan nilai buku tahun pertama yaitu 12.000 dikali dengan tarif yang kita hitungkan yaitu 40% sama dengan 4.800 untuk beban penyusutan dari tahun pertama. Maka akumulasi tahun kedua adalah akumulasi tahun pertama 8.000 ditambah dengan beban di tahun kedua yaitu 4.800, maka 12.800. Lalu untuk nilai buku di tahun kedua didapatkan dengan harga perolehannya 20.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan di tahun kedua yaitu 12.800. Maka nilai buku tahun kedua yaitu 7.200. Untuk tahun ketiga, yaitu nilai buku di tahun kedua 7.200 nih, dikali dengan tarifnya yaitu 40% sama dengan 2.880 untuk beban di tahun ketiga. Maka akumulasi di tahun ketiga yaitu akumulasi sebelumnya 12.800 ditambah dengan beban tahun ketiga yaitu 2.880 sama dengan 15.680. Untuk nilai bukunya sama caranya yaitu harga perolehannya 20.000 dikurang dengan 15.680 sebesar 4.320. Seperti itu. Nah, karena nilai buku pada akhir tahun estimasi harus sama dengan nilai sisa. Nah, di tabel yang kita hitungkan tadi kan di nilai buku tahun kelima ini masih ada sisa ya. Segini. Dan dia tidak sama ya. Maka ini harus dibulatkan ya. Harus dibulatkan atau dinolkan. Untuk nilai buku di tahun terakhir. Harus 0. Maka untuk tahun yang kelima ini di nilai buku
Kita tinggal masukkan aja nih, beban pengusutannya ini masukkan nilai buku di tahun keempat. Jadi, di tahun kelima ini bukan sebesar 1037 ya, melainkan beban pengusutan tahun kelima ini didapatkan dari nilai buku tahun keempat, yaitu 2592, karena kita akan mengenalkan nilai buku di tahun kelima. Seperti itu. Kita masukkan saja 0 gitu ya. Terus akumulasinya 20.000. Kita bulatkan. Dan nilai bukunya sama dengan 0. Seperti itu. Karena di soalnya, dia nilai bukunya nggak ada ya. Nilai sisanya maksudnya 0. Karena harus sama dengan nilai sisa, maka kita harus menghabiskan nih nilai buku di tahun keempat. Dan kita masukkan ke beban pengusutan di tahun kelima. Dan untuk akumulasinya 20.000 ya, kita bulatkan, maka di sini akan 0 hasilnya, seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah mengenalkan, maka bentuk tabelnya seperti ini. Ya, yang sebelumnya tadinya di sini 1000 ya. Yang sebelumnya 1555, maka kita nolkan menjadi ini ya, nilai bukunya, nilai buku di tahun 5 0, dengan cara tadi nilai buku di tahun keempat dimasukkan ke beban pengusutan di tahun kelima, dan akumulasinya kita sesuaikan dengan harga perolehannya, yaitu 20.000, maka nanti di nilai bukunya sama dengan 0, seperti itu. Untuk penjurnalannya sama dengan untuk tahun pertama sebesar 8.000. Caranya sama, akunnya juga sama, didapatkan dari beban pengusutan yang telah kita hitung ya. Tahun kedua 4.800, nanti tahun ketiga 2.880, tahun keempat 1.728, dan tahun kelima 2.592. Seperti itu. Untuk penyusutan tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, penjurnalannya dengan akun yang sama, dan nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan. Itu. Lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode unit produksi. Kita bahas. Metode ini adalah metode perhitungan penyusutan harta tetap yang didasari pada perkiraan kemampuan produksi barang yang dihasilkan selama umur manfaat dari aset tetap yang bersangkutan. Pada metode ini menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda menurut jumlah penggunaan aktiva. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Sebelum itu ada rumus dari metodenya, yaitu harga perolehan atau HP dikurang taksiran nilai sisa dibagi dengan estimasi jam mesin atau jam aktifanya. Oke, masuk ke contoh soal ya. Untuk rumusnya tadi seperti sebelumnya, HP dikurang taksiran nilai sisa dibagi dengan estimasi jam aktiva atau jam mesin. Contohnya, harga perolehan mesin sebesar 20.000, nilai sisanya 0, dan estimasi jam mesin sebesar 10 jam. Maka, perhitungan dari penyusutan pada mesin tersebut adalah 20.000, yaitu harga perolehan mesin, dikurang dengan taksiran nilai sisa, 0, dibagi estimasi jam mesin, yaitu sebesar 10 jam per 10 jam, sama dengan 2 perak ya, 2 rupiah per jam mesin, penyusutan per jam mesinnya. Oke, lanjut. Jika tahun pertama digunakan 3.000 jam, maka beban penyusutan di tahun pertama yaitu 3.000 jam dikali dengan besar penyusutannya ya, yang per jamnya ya. Berarti 3.000 dikali dengan 2 rupiah. Maka sebesar 6 rupiah per jamnya. Tuh. Nah, hasil ini tergantung dengan penggunaan jam mesin dari proses tersebut ya. Tergantung dari soal yang tersedia, seperti itu. Untuk tahun kedua, maksudnya untuk penjurnalan di tahun pertama pada metode unit produksi, untuk akunnya sama, yaitu beban penyusutan mesin di sebelah debit dan akumulasi penyusutannya di sebelah kredit dengan saldonya yaitu 6.000 dari beban penyusutan yang telah kita hitung.
Oke, seperti itu materi kita hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.